Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Adapun berita jemaat untuk ibadah tutup tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah tutup tahun 2020 secara virtual pada hari ini dipimpin oleh Pendeta Jainal STH dan didampingi oleh Penitua Diakon Lingkungan 2. Di mana dalam ibadah ini juga nantinya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, jemaat dimohon untuk dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus tersebut. Kedua, berita keuangan. Untuk berita keuangan dapat dilihat selengkapnya pada berita jemaat yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian atau pada WA Group lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengajak jemaat sekalian tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita untuk mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi dalam semua peristiwa itu, Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi, semuanya akan berlalu. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan yang memberkati kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, serta berdoa agar ibadah tutup tahun ini disertai selalu. Bersama nantinya kita juga akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, agar daripadanya kita selalu beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan segenap sukacita, mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari pujian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Dinyanyikan 2 kali, sementara itu pelayan memasuki ruang ibadah. Ya
Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat sekalian, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang pertama dan yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kekal, Hakim dan penebus dosa kami, kami mengakui bahwa kami telah mencoba untuk bersembunyi dari-Mu, karena kami telah melakukan kesalahan. Kami telah hidup untuk diri kami sendiri dan berpaling dari tetangga kami. Kami telah menolak untuk menanggung masalah orang lain. Kita telah mengabaikan penderitaan dunia dan melewati yang lapar, yang miskin dan yang tertindas. Ya Tuhan, dalam belas kasihan-Mu yang besar, ampunilah dosa kami dan bebaskan kami dari keegoisan, agar kami dapat memilih kehendak-Mu dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin.
Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-14 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sebab sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Ayat yang terakhir, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita memasuki persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Nas pengantar, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Sebelum persembahan dikumpulkan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, terima kasih atas seluruh penyertaan dan bantuan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Betapa sukacitanya kami, karena kami telah mendengar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kami.
Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami dengar dan kami baca tadi. Dan tibalah saatnya pada saat sekarang ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna khususnya bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat pertama hingga semua persembahan dikumpulkan. Siang, malam, musim, tahun. Siang malam musim tahun, hilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan di penghujung tahun 2020 ini, kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 dengan judul perikop Yesus adalah terang dunia. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi pikiran perasaan kami dan diri kami, agar firman-Mu dan kehendak-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus
dimanapun saudara berada. Salam, selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Kiranya Tuhan terus menyertai kita semua. Dalam rangka ikut merayakan Hari Pondok Daun, Yesus pergi dari Galilea ke Yerusalem. Di Bait Allah, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Ia menyebut dirinya adalah air hidup. Pasal yang ke-7 ayat 23 dan seterusnya. Dia juga mengatakan dirinya adalah terang dunia. Pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-20. Hari Pondok Daun dirayakan sesudah panen anggur untuk memperingati perjalanan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tinggal di pondok-pondok daun. Pesta Pondok Daun dikenal juga sebagai pesta terang. Itulah sebabnya pada hari terakhir pesta tersebut, Yesus mengatakan dirinya adalah terang dunia. Ayat yang ke-12. Cerita ini tersambung ke pasal 9 ayat 11. Cerita Yesus menyembuhkan orang buta, bisa melihat kembali. Penglihatannya terang lagi. Hal ini sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar terang dunia. Kehadirannya selalu membawa kasih yang berkorban dan pemulihan. Dalam perikop kita, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kehadiran Yesus membawa terang, artinya membawa pengajaran yang berasal dari Allah Sang Bapa, sebab Allah adalah kebenaran. Maka yang keluar daripadanya adalah kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan hidup dalam terang. Jika seseorang mengikuti Dia sebagai muridnya, ia harus melakukan kebenaran. Kebenaran yang dilakukan secara nyata kemudian akan menerangi orang lain, sehingga mereka pun bisa melihat hal yang sebenarnya yang berkenan kepada Allah. Dalam suasana terang, orang bisa melihat dengan jelas, pertama, apa yang baik dan apa yang buruk. Kedua, mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketiga, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Semua itu merupakan kebalikan dari orang yang hidup dalam kegelapan. Sebab dalam kegelapan, orang tidak bisa, pertama, membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Kedua, mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Dalam kegelapan, orang hanya bisa meraba-raba dengan ketidakpastian. Tetapi dalam suasana terang, orang mengetahui, membedakan sesuatu dengan jelas dan tidak akan salah. Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Bagaimana dengan kita yang berada di Muara Teweh dan sekitarnya? Kita sebagai murid Yesus, salah satu tugas yang disuruh harus kita lakukan ialah hidup sebagai terang. Di tempat kita masing-masing, sekecil apapun terang itu dalam kegelapan sangat berguna. Terang yang kecil bisa menolong seseorang melihat sesuatu lebih jelas. Terang sekecil apapun bisa mengarahkan orang agar berjalan tidak terantuk benda-benda lain. Terang sekecil apapun bisa memberi kepastian untuk memilih dan menentukan jalan yang benar. Seperti lilin kecil, ia bisa menerangi sekelilingnya meski ia sendiri akan hancur meleleh demi orang lain. Menjadi terang berarti melakukan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Memang banyak tantangan, tetapi berkorban karena kebenaran adalah iman yang sejati. Sebab Kristus pun dihukum, dianiaya, bahkan sampai mati karena memperjuangkan kebenaran.
Bersediakah kita menjadi lilin kecil untuk memberikan terang meskipun harus berkorban? Saudara-saudariku, iman kita yang akan menjawabnya. Hari ini kita bisa mengakhiri tahun 2020 karena Allah menyertai kita. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2021. Kita yakin Allah akan tetap menyertai kita. Maka mari kita menutup tahun 2020 ini dengan terang Kristus, agar di tahun 2021 kita berjalan dalam kebenaran. Bahkan sepanjang tahun 2021 yang akan datang, bersama Tuhan Yesus kita bisa berfungsi sebagai terang dunia. Selamat menutup lembaran hidup kita di tahun 2020. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Sekarang kita akan memasuki pelaksanaan perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, di dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jika demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jika demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jika demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita memasuki saat teduh sejenak. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata,
Inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ibu, bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Jemaat dipersilakan berdiri dan mengambil roti dan anggur yang sudah disediakan dan dibawa ke tempat duduk masing-masing. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Doa syukur perjamuan kudus dan doa syafaat. Mari kita menaikkan doa syukur perjamuan kudus dan doa syafaat. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah hai jiwaku, jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasih-Nya
atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Di penghujung tahun 2020 ini, kami memuji dan mensyukuri segala kebaikan, kemurahan, rejeki, kebenaran, keadilan, dan napas kehidupan yang telah Engkau beri kepada kami dan semua ciptaan-Mu yang lainnya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami meminta kuasa-Mu hadir dalam diri pemimpin bangsa kami bersama dengan jajarannya dan menurut bidangnya, agar memimpin kehidupan berbangsa kami dengan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami meminta pengasihan-Mu agar rakyat bangsa kami tidak hanya mengambil, mengolah, membuat dan memanfaatkan alam dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga mau menjaga, memelihara dan mau melestarikan alam dan tumbuh-tumbuhan dalam rangka kelangsungan hidup kami sebagai manusia. Ya Tuhan yang Maha Pelindung dan Maha Penyembuh, lindungilah pemimpin dan rakyat bangsa kami dari sakit penyakit, kuasa kegelapan iblis setan-setan, keinginan jahat diri kami, dan keinginan jahat orang lain. Sembuhkanlah segala penyakit yang diderita oleh saudara dan saudari kami. Ya Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat menyelesaikan segala masalah di tahun 2020 ini. Selanjutnya, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Engkau beri, kami dengan sukacita, rela, tulus, ikhlas dan damai menutup tahun 2020 dalam nama-Mu. Demikian doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur dan meminta. Seraya bersama-sama kami ucapkan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah sudah selesai. Kami mengucapkan selamat menutup tahun 2020
dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.